Nyadran itu dari kata-kata seradan. Seradan dari kata-kata serada. Serada itu upacara peringatan kematian seseorang dalam agama ini. Itu ada dalam ceritanya Kunjara Karna Dharma Katana. Itu gambarnya ada di relief Candi Jago. Anda katakan kami kono abis pulau milai tahun ini terus sampun 16 tahun. Kaitannya dengan nyadran itu kan tradisi kuno sejak zaman Hindu dulu. Yang jelas itu merupakan satu tradisi Jawa yang bercorak kehinduan dan diambil literasinya itu diambil dari kitab-kitab kerohanian ini, seperti dalam Mahabharata, kemudian dalam cerita pewayangan ada Pandawa Srada. Mbah Yuto Kusmo niku ingkang manggihaken makom meniki Mbah Yuto Kusmo niku ingkang nami asma Mbah Kyai Kramat niku saking karomahipun niku diwastani Mbah Kyai Kramat niku. Dan saking karomahipun saking niku boten nambung ingkang saking yang sak Temanggung mawon mangke saking Kalimantan nggih enten ingkang kedah panyuwunan ngeten namun nek ingkang sampun dipun kabulaken nggih menika lajeng syukuran namine wonten mriki. Jadi kalau kita lihat dari etnohistory, nyadran itu dari kata-kata seradan. Seradan dari kata-kata serada. Serada itu upacara peringatan kematian seseorang dalam agama ini. Itu dilaksanakan 12 tahun setelah kematian. Ada upacara serada. Salah satu masa akhir Majapahit itu ada raja namanya Raja Sanagara, itu dari pamotan Sang Sinagara. Itu beliau meninggal dan kemudian 12 tahun setelah kematiannya diperingati dalam upacara serada. Peristiwa itu ditulis oleh Empu Tanatung dalam Kidung Banawa Sekar. Gambarkan bagaimana megahnya peringatan dengan perahu bunga yang besar yang indah itu mereka berkeyakinan roh dari Pripamotan Sang Sinagara itu naik perahu menuju ke surga. Boten mriki niku nggih namung ya roh tahlilan niku boten kok nyuwun dhateng sedaya nyuwun dhateng Gusti Allah kanthi wasilah likat baruk ngarep berkah panjenenganipun Mbah Kyai Kramat ngeten Mbah Yuto Kusmo. Kula nggih upami enten tiyang semeniku nggih niate nggih nyuwun dhateng Gusti Allah boten kok nyuwun kalingkang semari boten nyuwun dhateng Gusti Allah kanthi wasilah likat baruk ngarep berkah panjenenganipun Mbah Kyai Kramat. Kados seten kados kula upami ajeng suwan Pak Lurah mestine nggih liwat ajeng nyuwun syarat Pak Lurah nggih liwat RT kanggen kula niki pancen tiyang Batak nggih niku wasilah ajeng Mbah Kyai Kramat. Nah, yang lebih tua lagi kita bisa lihat di Candi Tumpang, Candi Jago.
itu menceritakan Purnawijaya, itu ada relief-reliefnya. Bagaimana Purnawijaya ini, Raja Gandharwa itu ketika mati dia masuk neraka. Kemudian ada tokoh namanya Kunjarakarna itu melakukan ruwatan yaitu upacara sraddha itu untuk akan ini supaya naik ke surga. Lalu Purnawijaya itu terangkat ke surga. Itu ada dalam ceritanya Kunjarakarna Dharmakatana. Kirakan hampir mungkin 1.200 dari mungkin 1.800 kakak di Desa Kembangsari itu 85% bisa mengikuti, termasuk tumpengnya juga sekian karena yang hadir itu mengikuti ataupun membawa tumpeng pribadi-pribadi ataupun per kakak. Suasana utawi kawontenan ingkang menika tilasa panah dadosaken nggih kula nggih inggih menika saderanan Jumat Pon panjenenganipun simbah Kyai Jenggot Nyai Jenggot utawi simbah Kyai Ibrahim. Masyarakat kami termasuk kami sendiri lah, pemerintah Desa Kembangsari tidak mewajibkan, tapi karena ini bisa dibilang suatu simbol kebersamaan, simbol kerukunan dan bisa dibilang kebersamaan warga masyarakat kami, sengkuyungnya luar biasa. Hampir mungkin 95% warga kami antusias untuk melaksanakan sadran Jumat Pon ataupun sadran Jumat Kliwon di Desa Kembangsari. Insya Allah ini kan tidak lain, tidak bukan hanya untuk memberikan contoh kepada generasi penerus. Tidak, jangan sampai melupakan jasa-jasa ataupun perjuangan-perjuangan dari sesepuh ataupun tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ataupun sudah kembali ke rahmatullah. Nyadran, wah pokoknya luar biasa anak Kembangsari. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya cekap semanten atur kawula. Wah, pengalaman ini banyak suka dan duka. Bahagianya bisa berkumpul bersama teman-teman setiap malam, bercanda sambil bekerja membuat tidur. Sukanya itu nggak bisa tidur, tidurnya kurang, makan dan makanan juga kurang tuh. Masa karena kesibukannya jadi anak makanya ngasih orang kober ibaratnya kendala ini tidak bisa tidur. Nah. Pun pinten-pinten dereng film Mas. Wah, kalau dereng film pun seminggu nih. Lancar. Setiap malam, sehari semalam cuma tidur 2 jam. Melek semono ki ambruk kasih. Supaya tampil beda aja. Nah, daerah kene kan durung ono. Nah, gawe ide, ono gawe pinjor, nah terus gawe ae. Gawe memeriahkan acara nang dalan kuwi. Kebetulan di sini dipercaya sebagai ketua panitia di acara Bazar Sadranan Jumat Kliwon. Sebenarnya gimana sih acara ini bisa berlangsung? Latar belakangnya apa? Sebenarnya gini, akhir-akhir ini kegiatan pariwisata itu sedang marak-maraknya sebenarnya.
di kandangan juga seperti itu. Bahkan istilahnya yang tadinya itu bukan apa-apa, yang tadinya itu hanya hutan, hanya pohon-pohonan, sekarang disulap menjadi sebuah tempat wisata. Sekarang kan anak-anak remaja itu seneng banget yang namanya selfie, background apa. Itu aja anak-anak Karang Taruna itu bisa membuat yang tadinya bukan apa-apa jadi apa-apa. Itu di dusun lain. Nah, di Pete ini di Kembangsari kita punya satu ziarah religi di Makom Keramat. Yang kedua kita punya cekdam, bendungan. Kita punya banyak loh aslinya, tapi kenapa kita nggak manfaatkan untuk bisa, gimana sih bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu kita bikinlah acara Bazar Sadranan. Saya pengen membuktikan bahwa kita itu sebenarnya bisa loh. Kita itu bisa membuktikan kalau remaja pemuda itu bisa mengadakan acara, bisa nyenengke wong tua, bisa ngregengake nyadran. Saya percaya bahwa berkah yang saya dapatkan ini, kehidupan saya, kemudahan saya, kelancaran saya dalam suatu kegiatan, dalam langkah-langkah saya, pasti itu karena doa orang tua. Saya percaya itu, dan itu menjadi salah satu visi saya. Terus pemain wayang beber punika meliputi satu desa, Mas. Nggih, keranten nyirosaken setunggalipun tokoh saking Pangeran Diponegoro ngutus dhateng Pangeran Yudakusuma kagem ngregengaken adat istiadat wonten warga desa Kembangsari ingkang demam wonten dusun Pete. Lah punika saking kegiatan sadranan dusun Pete Jumat Kliwon punika dipun awontenaken setunggalipun kebudayaan ingkang dipun racik wayang beber. Bilih wayang beber punika permulaanipun saking rencang-rencang Kadang Taruna Desa Kembangsari khususipun. Walaupun wayang beber punika warga pecan hadir mangertos, ning nggih cerita-ceritane punika sami sedaya mangertos saking Mbah Yudakusuma. Niku saking antusias masyarakat bahwa Kembangsari iki punika kagungan napa nggih? Pepunden ingkang luar biasa. Sejarahipun luar ageng. Boten sanes keturunan saking Mbah Yudakusuma wonten ingkang dusun Pejaten. Setunggal saking dusun Pejaten punika. Mula saking kegiatan Jumat Kliwon punika umbyak sanget daya warga khususipun warga Kembangsari. Kesanipun nare nem-nem niku men raos bangga bahwa sejarah Mbah Yudakusuma punika sangat-sangat luar biasa. Muga-muga samangke adanya wayang beber punika saged pemuda khususipun Desa Kembangsari saged mendhet mai perjuangan Mbah Yudakusuma. Salesipun saking menika. Keranten Mbah Yudakusuma termasuk yang ingkang luar biasa. Tiyah saking Pangeran Diponegoro dipun lebetaken wayang beber punika. Lah monggo lah suwun dhateng rencang-rencang khususipun dusun Pete Kembangsari semangat kagem nguri-nguri kabudayaan Jawi. Sudah tanya ke sini, tapi kan orang sini nggak bisa jawab. Jadi
kan biar sejarah itu kesannya tidak mati dan tidak imajinatif kan jadi ditambahi. Tapi nggak asik. Ahli sejarah Dan itu yang perlu diluruskan sebelum itu tambah-tambah mulung misalnya ada masyarakat sini yang tidak mau, itu ya hal yang wajar melihat bacaan sejarah singkat yang kayak tadi. Oh, kok munggah wong iki kudu Islam kan iki perlu di benekake ring lekasi benekake supaya sesepuh ini lurus itu. Perlu benek lah dari sepuh-sepuh sing gawe untuk mengguli Pak Sun. Ya cukup sama macam gini. Yo nggo niki dibenekke tinggalan kanggo putra wayah. Misalnya sewu kok memang betul itu yang terdesak Islam paling tidak menjaga fitnah ke belakang, nyatanya yang kesana semuanya orang Islam. Tapi saya berkeyakinan secara pribadi ya tetap sudah Muslim. Mengingat yang hadir ke situ itu jelas banyak Muslim. Begitu dia pamit wayang beber, saya oke setuju. Insya Allah Om Dewi ini ada mengenai gambaran karo bocah-bocah. Kayak ketika saya ngobrol pas kumpulan yang betul karo para sepuh, nek ki ambek niku mboten butuh cerita-cerita niku Pak. Sing mriki wong pun ngertos. Ning lari-lari niku ngono. Termasuk wayang beber niku napa gambare kaya niki. Nek ki ambek niku mboten butuh, tapi nem-neman lari-lari. Itu yang perlu kita sedaya niku maringi pangertosan itu saya. Nah, cuman untungnya dulu itu sesepuh sini yang sekarang sudah sedo itu sempat saya temui, sempat saya tulis. Itu loh. Itu njur muka nunjukke ki kudu dibenekake. Kudu ki ora gathuk ki nek muni terdesak Islam itu kan masalahnya. Jan ora cocok. Itu keuntungannya di situ. Dan ada dukungan juga dari orang yang apa ya istilahnya sok rada ngudi karo bangsa-bangsa gitu ya. Lanjutkan Mas. Itu generasi selanjutnya kan Mas Rambat ini. Itu ono berarti bener ngendikani orang yang pernah bilang ke saya bahwa lanjutkan insya Allah iki wis arek ketemu Mas. Angger wis lekas ono wong sing golek ngudi. Sub sampean arek duwe kanca sing ya dadene kowe nanti ketemu. Wayang beber, manakib Mbah Kiai Jenggot, manakib Mbah Kiai Kramat. Lajeng kersane masyarakat niku, masyarakat pundi Kembang Sari nggih. Saged tanggap niku lajeng niku beto wayang.
pas awal mulane gamel niku kula dijak Mas Rambat niku kula mboten ngertos waune niku kula nggih sok gamel ting jaranan niku bedane niku nggih nek ting jaranan niku nggih nyritakake nggih sekedar hiburan, nek jaranan nek ting wayang lak njuk kedah nganu alur ceritane saking luhur-luhur ngoten niku yo rada ewet kedah latihan niku kendala-kendalane nggih enten ngoten. Nek ngen dalang niku panji kula niku mboten saged napa-napa waune. Lajeng enten nggih kakang kula ngoten mawon nggih. Niku lah anu kula niku kok kendalang. Waune kula niku nggih ragu kendalang niku lak mboten ngertos ngoten lho kalih niku wayang beber niku kula nggih mboten ngertos waune. Nek kula niku nek pas ngen nggih ngen pas pentas ting sadranan niku nggih ting peti niku sing ajeng nggih kula mawon nggih saged trenyuh ngoten lho kalih suwanten gamelan niku. Antuke trenyuh niku kula lak niku nek napa Pangeran Yudhakusuma niku lak kiambekan ngoten lho. Antuke babat niku kula trenyuhe teng mriku. Sesarengan kali suwantene gamelan niku saged pas ngoten lho. Sing damel kula trenyuh niku panjipun niat niku teng mriku nggih kula mantep mawon. Niku nggih kedah tanglet-tanglet riyen niku juru kuncine Keramat kali juru kuncine Kembang Sari sepuh-sepuh pun ditangleti riyen pun izin gandeng pun diizini nggih alhamdulillah nguri-uri kebudayaan leluhur ngoten. Ya memang ya adanya suatu kegiatan kesenian untuk bergabung masyarakat mungkin ya demi kemajuan keagamaan, kalau persatuan kegiatan di dusun. Jadi dikaitake misalnya napa masjid arek membutuhkan dana napa terus gabung dadi siji do ngasir bareng-bareng tadi. Ya mungkin saya dana iso dibagi tim masjid kali kebutuhan kesenian. Dadi yo mboten dipihak ngoten nggih. Ora mboten sing kesenian kerja budi dhewe sing kebutuhan masjid kerja budi dadi kebersamaan ngoten nggih. Tetap ada tujuan ngoten nggih. Ya demi kerukunan ngoten nggih, demi kebutuhan ngoten kesenian yo iso ngono nggih. Soale mriki wong sithik warga sithik tak masyarakat mriki ora gabungan kan yo karepe sing kesenian yo misalnya ten pengajian sakniki nggih sing seneng ting pengajian mendukung ting kesenian sing seneng ting kesenian sebagian pengajian mendukung ting pengajian bareng-bareng saling dukung mendukung ngoten makane pihak-pihak ndak ora apik ngoten. Itu kan tradisi kuno bahwa tradisi pra-Islam Jawa ya, itu juga ada. Nanti walaupun sebenarnya di Indonesia ini kan di tanah Jawa khususnya kan betul-betul kerajaan agama betul-betul. Kerajaan Majapahit kan bukan kerajaan Hindu, tapi kerajaan yang berdiri di atas budaya Jawa. Hanya kebetulan waktu itu mayoritas masyarakatnya Hindu maka bercorak ke Hindu-Hinduan. Begitu juga yang namanya kerajaan Sriwijaya kan bukan semata-mata kerajaan Buddha. Hanya beliau yang berkuasa ini beragama Buddha dan mayoritas masyarakat pada waktu itu memeluk agama Buddha. Kerajaan Demak, Pajang, Mataram yang sering dikatakan sebagai kerajaan Islam Jawa itu pun kan bukan kerajaan berdasarkan syariat Islam, nah, tapi kerajaan berdasarkan tradisi budaya Jawa yang kebetulan raja dan rakyatnya sudah masuk agama Islam dan akan bercorak keislaman.
Kemudian pada saat Islamisasi di Jawa ini oleh para penyiar agama Islam tidak dihapus, tidak dihilangkan, tapi tradisi tetap ada, cuman ada penetrasi budaya, kemudian ada transformasi ajaran atau kesan untuk titipan dakwah, sehingga untuk sarana memperkenalkan agama Islam melalui pintu bahasa dan budaya Jawa yang ada. Sesuatu yang tidak selesai dari sisi formal bisa diselesaikan dari sisi agama. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan untuk mempererat, untuk mempererat persaudaraan, keutuhan bangsa, menyatukan komunikasi masyarakat yang tidak selesai dari sisi agama bisa selesai melalui sisi adat atau kearifan lokal. Undang-undang kan terbatas, peraturan pemerintah, perda kan terbatas. Tidak mungkin menjelimet sampai pada hal-hal yang menyentuh tentang rasa. Kemudian agama menjadi solusi. Tapi bagi orang yang lain, agama lain, kepercayaan, kan susah untuk menyatukan. Tradisi-tradisi atau kearifan lokal itu bisa menjembatani satu hal yang menjadikan merekatkan kebersamaan, merekatkan tali persaudaraan di antara warga melalui kearifan lokal, di antara lain nyadran. Dari sisi dakwah sebenarnya kan orang Jawa sudah mapan keislamannya. Maka bagi sebagian masyarakat yang sudah tidak mempergunakan nyadran sebagai media dakwah pun sebenarnya sudah tidak masalah. Tetapi bagi yang tetap mempertahankan, saya kira itu juga ada relevansinya, karena tradisi nyadran dan yang sejenisnya tidak serta-merta sebagai sarana dakwah, tetapi juga sarana berkumpul untuk sarana sosial yang lain, termasuk bahkan menggairahkan ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian dipandang dari sudut keagamaan, ini kan masalah budaya. Dalam budaya kan nggak ada bid'ahnya. Justru kita dituntut untuk banyak kreasi untuk pengembangan tersebut. Nah, dari sisi dakwah kita bisa titip pesan melalui acara tradisi-tradisi tersebut. Loginten itu relevansi saat ini masih ada. Pembacaan riwayat singkat nyadran wonten parsanipun para sedaya ingkang Nah, kalau kita lihat lagi dari kacamata antropohistori, dari kajian antropologi, orang-orang di Indonesia ini mulai suku Jawa, Sunda, Melayu, nggak kenal mereka. Istilah yang sama dengan miskin, nggak ada itu bahasa lokal ini. Miskin bahasa Arab. Miskin itu bahasa Arab. Nah, iya. Nanti fakir ya bahasa Arab. Bahkan ada kata-kata mudarat dibaca mudarat jadi melarat, bahasa Arab juga. Melawi Jawi nggak ada, bahasa Melayu juga nggak ada. Miskin nggak ada, karena memang nggak ada kemiskinan. Jadi kita akan jadi orang yang dolim kalau berlimpah makanan nggak dibagi. Wah, iya justru logika agama itu.
Apalagi ya, kalau masyarakat di tengah krisis seperti ini ya, mereka mau kemana ya? Di satu sisi semua unsur lokal itu dihujat, sementara di sisi lain mereka juga kalau sudah dihujat mau apa kita? Orang-orang yang hanya bermodal dalil, akhirnya mereka ya bingung juga ini gimana nih? Ingat, aku biar tradisi sedekah bumi itu ayo diurip mana itu pegangan karena di era global kan semua identitas lokal dihapus. Akhirnya praktis alamiah muncul sendiri resistensi karena semua ya arahkan untuk global, semua identitas lokal itu dianggap rendah.